Katanya Yesus itu nabi. Hanya berdoa dalam tata cara Islam, yang membuatnya menjadi tenang, dan 2 kali terjawab, terkabul semua doanya. Ini yang membuatnya semakin yakin untuk menjadi mualaf. Setelah semua agama beliau pelajari, namun ternyata, Islamlah jawaban yang selama ini beliau cari. Katanya Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Wah, ini pertanyaan agak serius, ini bikin nilai merah beneran tuh. Tapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus. Udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Ya jelaslah nilai agamaku bisa merah. Kali bernazar terus benar tercapai. Oh berarti seikhlas itu ya kita jadi manusia tuh. Kalau udah selfless berarti kita udah nggak mikirin diri kita. Tapi dengan genuine tadi mendoakan orang lain ternyata juga bisa baik dampaknya untuk orang lain itu. Ya sudah akhirnya aku memutuskan untuk mualaf. Kalau di Jungian Psychology itu disebutnya dengan higher self ya. Jadi kita bisa lebih menyatu sebetulnya sama diri kita, merasa utuh. Kita juga udah mencapai titik kita menerima diri kita seutuhnya dan akhirnya lebih mempedulikan orang lain juga. Ini sedikit historis lagi ya kalau berkaitan sama inner circle. Aku punya sahabat dari SD, dari SMP. Tapi begitu aku memutuskan aku mualaf waktu aku kuliah, semua membenci aku. Semua menghujat aku. Gitu. Semua kayak tiba-tiba pergi aja, hilang. Sedih banget gitu. Gara-gara keyakinan gitu ya? Beda kayak, lo beneran cuman gara-gara gue pindah agama, lo kayak gitu semua gitu. Itu sampai aku dikatain kuntilanak dah. Ya Allah. Dan lain sebagainya gitu. Kayak, ini kan masalah yang personal banget gitu kan. Sementara aku ada satu teman deket yang lebih tua. Kalau nggak salah beda usianya sekitar 3 tahun sama aku. Dia dari orang tua yang berbeda agama. Dan dia bilang sama aku, Manta, pilih yang baik saat kamu sendirian dan kamu merasa paling tenang, kamu berdoa dengan cara apa. Itu benar-benar, oh ya berarti gue harus nyarinya tuh yang bikin gue tenang. Dan itu yang bikin aku mantep, oke, kayaknya gue memang akan pindah jadi mualaf karena saat sholat ternyata membuat aku jadi tenang. Jadi sebelum pindah agama tuh udah sholat dulu berarti? Belajar sholat dulu. Belajar sholat dulu. Tanpa doa. Tanpa doa? Tanpa doa. Oh gitu? Jadi belajar itu beli buku anak kecil itu loh. Oh iya. Kan doanya nggak tahu kan? Keren, iya. Jadi gerakannya dulu. Oh gerakannya ini Oke, terus udah gitu, ini jadi cerita itu. Asik dong. Pokoknya akhirnya jadi kayak doa, tahajud, terus bernazar. Nah nazarnya itu dikabulkan sama Allah. Oh, berarti ya udah ini jalannya. Dan aku nazarnya tuh waktu itu 2 kali. Bener nih, dikabulin nih. Ya udah, jadinya ya udah deh, kayaknya emang jalannya ini gitu. Nah terus si pertemananku ini kan akhirnya jadi kekik semua tuh kayak bukan kekik sih, mereka yang pergi dari aku. Iya. Mereka yang menjauh dengan sendiri mereka gitu ya. menjauh dengan sendirinya gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa gitu. Aku sedih banget gitu. Tapi ya sudah gitu. Ya mau gimana? Mereka yang merasa kayaknya udah nggak bisa atau nggak layak bermain sama Sam lagi, it's okay, nggak apa-apa gitu. Dan saat itu aku benar-benar struggle untuk bisa percaya lagi sama orang. Tapi karena aku saat itu punya satu temen dari SMA juga yang kami pernah traveling bareng, dan aku juga dekat sama orang tuanya. Terus kita tuh kuliah di beda kota, jadi aku di Jakarta, dia di Lampung.
itu kan nggak pernah ketemu ibaratnya kan. Jadi kalau dia ke Jakarta aja lagi pulang itu pun nggak bisa setiap kali dia pulang ketemu. Ya ketemulah main bentar atau kita lebih banyak ngobrol, chat atau nelpon. Terus ntar kita liburan bareng lagi kemana kayak gitu. Itu tuh yang informasi-informasi pemikiran dia sama informasi-informasi pemikiranku tuh kadang kita saling kayak tuker-tukeran aja gitu. Dan aku tuh jadi suka surprise karena dia belakangan baru punya anak. Terus dia bilang, gue inget banget tuh perkataan lo. Ya yang mana? Yang 10 tahun yang lalu? Masih ingat? Terus aku juga, iya gue juga masih inget kok apa yang lo sampaikan 10 tahun yang lalu ini gitu kan. Dan kita tuh nggak pernah kayak saling ngejelekin atau gimana gitu, yang ya udah saling menghargai. Jadi itu meaningful banget dia buat aku sebagai teman, walaupun kita nggak selalu ketemu setiap minggu atau gimana gitu. Terus ada lagi yang kenalnya karena dia, jadi dia punya sahabat yang lain, terus karena dia suka cerita sama sahabatnya ini, terus pas dikenalin, kita ternyata cocok juga ya gitu. Akhirnya jadi berteman, jadi kenal di situ. Terus baru-baru inilah gitu kayak ketemu yang kita juga bisa share hal yang sama, kita punya value yang sama, kita nggak saling ngomongin, dan kita punya riwayat sejarah keluarga yang kurang lebih sama lah gitu. Itu jadi bisa deket juga gitu. Sama ya yang lainnya lebih ke dia tahu banget lah aku perjuangannya, nangis darahnya apa. Jadi tiap kali kayak sedih banget pasti nelpon dia. Kenapa? Sam lagi galau ya? Iya, gue butuh cerita. Itu yang inner circle ya? Itu inner circle. Jadi benar-benar kayak dia bisa dengerin, dan dia udah tarik nafas dulu gitu. Dia nggak akan nasehatin aku apapun, dia cuma akan ngingetin tarik nafas dulu Sam gitu. Terus ya di situ juga sama dia akan lebih banyak ngegosip sih, kayak sebetulnya sih bahasa kerennya memahami orang lain. Tapi ya kita si ini tuh gini-gini, dia tuh perilakunya gini-gini banget loh sama gue gitu kan. Lo harus gimana ya gini gitu. Jadi bisa masuk gitu. Satu lagi ya banyak dari dia fungsinya untuk belajar ya. Kalau buat aku kita benar-benar belajar apapun tentang astrologi, tentang metafisika, tentang energi, tentang frekuensi, tentang hidup, tentang politik. Tapi kontennya tuh nggak pernah ngomongin orang ngegosip, tapi kita kontennya belajar. Tapi memang tidak dipungkiri sih bahwa kita kadang butuh ya sosok-sosok teman-teman yang sekaligus menjadi mentor gitu ya, mendampingi kita untuk senantiasa bertumbuh begitu ya. Tetapi keputusan untuk kemudian menjadi mualaf itu tanpa dipengaruhi oleh inner circle itu kah, atau dipengaruhi oleh mantan suami mungkin? Nggak ada juga. Bahkan dia selalu bilang, Sam jangan pindah agama karena aku, karena kalau kita nggak bareng kamu pasti bakal kecewa banget. Iya. Begitu ya. Jadi harus cerita ya. Iya dong. Momen apa gitu ya yang bikin ngambil keputusan sampai kemudian dibilang kuntilanak segala macam. Itu epic banget tuh si kuntilanak. Kok nangis lagi Kak Sam? Enggak. Lagi nangis. Enggak kali ini enggak. Jadi ceritanya itu dari kecil. Sebenarnya kan lingkungan di rumah tuh variasi banget kan. Keluarga juga beragam banget. Jadi kalau lebaran yang ngerayain lebaran, Natalan ngerayain Natalan gitu. Nah, aku tuh suka pretend play, main pura-pura pakai mukena yang kerja di rumah gitu, ikutan sholat gitu. Sebenarnya dari situ. Iya. Nah terus di keluargaku sendiri tuh kami punya ritual setiap malam tuh kami berdoa, kayak ada mini chapelnya gitu di rumah. Jadi berdoa di situ. Dan aku tuh selalu dipelukin sama papaku biasanya ya. Kalau enggak ya gelendotan ya, anak kecil gitu kan. Terus aku aktif di gereja, jadi putra-putri altar gitu. Setiap hari Minggu atau Sabtu tuh pasti ikut misa.
terus aktif dengan kegiatan gereja juga. Jadi pasti orang tuh akan sangat terkaget-kaget lah saat aku pindah. Jadi bahkan setiap pagi sebelum sekolah aku ke gereja karena gerejanya di depan sekolah. Iya. Jadi orang tuh pasti akan terkaget-kaget. Aku tuh memahami sekali gitu. Sampai saat SMA itu aku tidak sekolah di sekolah Katolik lagi, aku di sekolah negeri. Again ya, karena papaku maunya ya biar kamu belajar tentang kehidupan. Kalau kamu di sekolah Katolik lagi dan semua sekolah yang isinya perempuan, which is aku maunya masuk sana, kamu nggak akan belajar kehidupan. Kamu hanya akan belajar jadi anak yang jauh lebih ambisius lagi gitu. Oh, ternyata papaku sudah memahami. Jadi di waktu masa SMA itu ada masjid di sekolah, musola lah gitu. Enggak sih masjid sih, karena terus direnovasi jadi bagus gitu. Yeah. Aku suka ikut temenku, kan gue kan jadi muslim kan, ikut temenku mereka sholat, aku tiduran di dalam masjid gitu. Dulu kok masjid tuh selalu adem ya gitu. Soalnya kata si ini enggak, jadi kan dulu yang namanya anak kecil terkontaminasi pandangan orang yang bukan Islam terhadap Islam gitu kan. Terus teman-temanku yang Islam tuh kayak selalu menjelaskan gitu, kita tuh harus sholat lagi, sholat tuh ini nih, dan pemahaman-pemahaman Islamnya lah gitu. Nah aku tuh karena ya suka berteman, jadinya ketika mereka sholat aku nemenin. Nah nemenin, boleh nggak sih duduk di sini? Ya boleh aja Sam gitu, tiduran juga nggak apa-apa kok gitu. Ya udah, jadi waktu mereka sholat suka nongkrong di masjid lah gitu. Sampai aku kuliah, aku kos di dekat kampus. Nah pada saat aku jalan dari tempat kosku ke kampus, bolak-balik pulang pergi gitu, selalu ada masjid kecil ini. Dan suatu ketika si masjid kecil itu memanggil-manggil. Masjid kecil itu maksudnya musola kah? Masjid. Oh, masjid. Tapi ukurannya kecil, maksudnya nggak besar, nggak megah gitu. Iya. Dia memanggil gitu, kayak sini dong masuk gitu. Nah mungkin saat itu aku kayak kangen masa-masa SMA yang sama teman-teman mereka sholat, aku nemenin duduk di situ gitu. Keren kan. tuh. Terus udah gitu aku kayak jadi penasaran. Jadi penasaran emang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelum ada di momen itu, ada satu kejadian, aku traveling ke Eropa, ke Swiss. Aku ketemu sama teman dekat mamaku, dan kebetulan dia juga sebagai psikolog yang ya praktek juga di sana. Terus kami banyak berbicara tentang masa lalu, tentang mamaku terutama, itu di danau. Aku lupa, kalau nggak salah waktu itu danaunya di Lucerne. Jadi naik kapal sambil muterin danau gitu. Terus ada satu momen aku mengamati sekeliling dari visual yang kita amati keliling danau itu. Kayaknya gue mau pelajari semua agama deh. I don't think I have a lot of answer dari pertanyaan-pertanyaanku. Karena dari SMP aku tuh bisa nanya sama guru agamaku kayak gini, yang hampir bikin nilai agamaku merah. Katanya Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Wah, ini pertanyaan agak serius, ini bikin nilai merah beneran tuh. Terus kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus. Udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Ya jelas lah nilai agama aku bisa merah. Tapi dua pertanyaan tuh bergelayut sampai remaja, sampai dewasa gitu. Dan masih banyak pertanyaan. Oke, siap. Aku mencari konsistensi sih sebenarnya. Karena mencari konsistensi itu bahkan waktu SMA dengan guru agama Katolikku juga yang mengajar aku waktu itu nanya juga pertanyaan yang sama gitu. Ya, aduh, kalau dia lebih santai jawabnya gitu. Karena dia
beda usianya nggak terlalu beda jauh gitu kan, jadi dia masih dengan gaya muda gitu kan. Waduh, saya juga bingung nih jawab pertanyaan kamu, sebentar ya saya belajar lagi gitu kan. Minggu depannya dia akan siapin jawaban dari pertanyaanku gitu kan, yang lebih filosofis gitu ya. Puas nggak tapi jawabannya? Puas. Itu merasa cukup puas gitu. Terjawab gitu kan. Terus sama salah satu tanteku juga aku dibilang kamu terkena noda neraka, jahanam, apa segala macem karena kamu nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Tunggu dulu nih, kenapa jadi arahnya ke situ ya gitu kan? Kan itu perjalanan hidup tiap orang beda-beda. Sampai ya akhirnya aku beli buku itu, si buku bacaan sholat tata cara yang buat anak-anak itu. Nggak tahu kan doanya bacanya harus kayak gimana dan sebagainya, udah gerakannya aja dulu pakai bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat berdoanya apa gitu, mintanya apa. Nah disitulah proses aku bernazar itu. Terus aku banyak banget di momen pulang dari Swiss itu aku belajar Buddha, belajar Hindu, belajar. Itu sebelum mualaf ya? Sebelum mualaf. Belajar Protestan juga, baca-baca aja gitu, baca-baca mereka tuh tata cara agamanya seperti apa. Ke tempat beribadahnya mereka kayak gimana, cobain tata caranya seperti apa, nyaman atau enggak gitu. Makanya salah satu temanku yang beda usianya 3 tahun itu bilang, Manta kamu coba kamu ketika sendirian kamu paling nyaman gimana gitu. Nah Islam ini adalah yang terakhir gitu. Kalau Dian Sastro bilang kan itu ya, spiritual traveler. Spiritual traveler. Gitu. Iya. Jadi jalan-jalan dulu kemana-kemana. Nah sampai akhirnya mantan suamiku yang saat itu jadi pacar dan dia tidak mau aku motivasinya pindah agama karena dia ngasih buku judulnya Muhammad gitu, membahas tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau nggak salah nama penulisnya tuh Martin Lings. Udah pernah baca belum Mas Hendra? Belum. Kalau nggak salah ya. Jadi dia sejarawan, dia profesor juga di, aku lupa di Oxford atau di Cambridge University, yang spesialis mencari tahu lah gitu riwayat sejarahnya Nabi Muhammad seperti apa. Nah aku baca buku itu dan setiap halaman tuh ya kok nangis aja. Gitu ya? Karena kayak aku berasa sangat relate gitu. Gila ya perjuangan hidup gue, ternyata bukan cuman gue, Nabi aja juga perjuangan hidupnya berat gitu. Terus di situ ada satu chapter kalau nggak salah membahas tentang hijrah, bagaimana Nabi Muhammad hijrah gitu kan dari Mekah ke Madinah ya waktu itu. Oh berarti nggak salah ya orang tuh untuk hijrah, berarti boleh dong gitu. Tapi apa yang bisa mendasari Sam bisa dengan teguh dan berani untuk memutuskan ini bukan pilihan hidup yang salah, karena ini pilihan hidup yang akan sangat panjang. Dan aku nggak mau nanti 10 tahun pindah lagi gitu. Atau ini cuma anak remaja yang lagi labil aja gitu. Final choice ya. Kayaknya harus coba nih, kata orang gitu kan. Bernazar itu kalau dikabulkan sama Allah harus benar gitu. Dan aku nazarnya tuh tidak mendoakan diriku. Terus? Aku mendoakan orang lain. Apa yang dia mau, aku doakan. Oke. Dan itu tercapai. Waduh. Gitu. Jadi orang ini pengen bisa punya kesempatan kerja di Uni Emirat Arab. Aku doa buat dia. Karena dia kayak udah mencoba berapa tahun, kayak bahkan nggak pernah bisa dipanggil untuk masuk jadi kandidat yang melewati serangkaian tesnya gitu. Ya, aku doa gitu. Ya udah, aku nanti WA ya. Doain ya Mbak. Doain ya Kak Sam ya. Aku doa buat dia kayak dalam 1 minggu atau 2 minggu dapat kabar shortlisted. Tunggu kabar nanti diundang ke sana gitu. Kayak, hah ini serius nih? Aduh, keren nih, sumpah, aduh nggak boleh main-main nih doanya gitu. Berawalnya dari situ sih, jadi kayak 2 kali bernazar terus benar tercapai. Oh berarti seikhlas itu ya kita jadi manusia tuh. Kalau udah selfless berarti kita udah nggak mikirin diri kita, tapi
dengan genuine tadi mendoakan orang lain ternyata juga bisa baik dampaknya untuk orang lain itu. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk mualaf. Oke, menarik. Mendoakan orang lain ya. Saya teringat sama Pak Ari Ginanjar selama ketika hidupnya susah, 2 tahun dia mendoakan orang lain. Setiap ketemu orang yang kelihatannya hidupnya susah, dia doain terus, dan sekarang jadi seperti itu gitu ya. Nah, itu tuh mantap loh ya ceritanya Kak Asem. Dialektika, drama, dinamika yang mengiringi sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah agama. Pokoknya top.